Hello Technolovers! Mahkamah Konstitusi atau MK menolak untuk seluruhnya permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau Wapres nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, dan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dengan demikian, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sah disebut sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2024 hingga 2029, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden, Wakil Presiden terpilih akan dilantik. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran akan melakukan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. Kita nantikan kepemimpinan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki luas negara yang mencapai 1.913.580 km persegi. Dengan luas tersebut, wajar jika Indonesia harus selalu waspada terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rentan diakui oleh pihak lain atau negara lain. Dan tidak bisa dipungkiri, beberapa wilayah di Indonesia bahkan sudah pernah diklaim oleh negara lain. Tapi beruntungnya pemerintah kita berhasil merebut kembali wilayah tersebut. Sebagai Menteri Pertahanan era 2019 hingga 2024, tentunya kita sangat tahu sepak terjang seorang Prabowo Subianto, di mana ia pernah menjadi prajurit kebanggaan Republik Indonesia. Lantas wilayah mana yang dimaksud? Langsung saja kita simak. Berikut adalah 7 wilayah Indonesia yang berhasil direbut kembali. Pulau Sebatik. Secara administratif, Pulau Sebatik merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sama seperti wilayah-wilayah sebelumnya, Indonesia juga sempat dibuat geram atas klaim Malaysia yang menyebut Pulau Sebatik masuk dalam teritorinya. Klaim yang dilakukan Malaysia ini dikarenakan tidak adanya garis perbatasan yang benar-benar jelas. Maka dari itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melakukan pengukuran ulang batas patok negara pada tahun 2019 untuk menyelesaikan polemik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Indonesia diwakili oleh Badan Informasi Geospasial, sementara Malaysia diwakili oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan. Selain itu, pengukuran, pengecekan, serta pemetaan batas kedua negara ini juga dikawal ketat oleh Kompi 1 Pulau Sebatik Satgas Pamtas Batalion Infanteri Raider 600 Modan dan Tentara Diraja Malaysia. Setelah melalui proses pengukuran ulang, disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia masing-masing mendapat bagian di Pulau Sebatik. Namun, apakah ini sudah cukup adil? Perairan Natuna. Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas perairan Natuna, Indonesia tentu akan marah jika ada negara yang tiba-tiba mengklaim perairan yang kaya akan minyak dan gasnya ini. Sebut saja Malaysia dan Cina. Untuk Malaysia sendiri, mereka mengatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik berkepanjangan, Malaysia urung menggugat status Natuna. Berbeda dengan Cina, klaim Cina atas perairan Natuna dimulai pada tahun 1993. Kala itu Cina memaparkan sebuah peta yang memperlihatkan klaim atas wilayah Natuna yang berlandaskan pada sejarah. Permasalahannya adalah salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia. Pada hakikatnya, posisi Natuna sangat jauh dari Cina, jadi tidak masuk akal jika Cina tiba-tiba mengklaim Natuna masuk wilayahnya. Terkait klaim tersebut, saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan perundingan agar sengketa ini tidak sampai menuju mahkamah internasional. Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Blok Ambalat sendiri dikenal sebagai wilayah yang memiliki kandungan minyak mentah yang sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Tak heran jika Malaysia bersikukuh untuk memasukkan Blok Ambalat sebagai wilayah kekuasaannya. Sudah bukan rahasia lagi jika Blok Ambalat menjadi objek sengketa yang berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia. Pada awalnya, sengketa kedua negara ini terselesaikan dengan penandatanganan perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia tahun 1996.
yang menyebutkan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Namun bukanlah hal yang mudah bagi Indonesia untuk legowo menerima keputusan Malaysia. Justru Malaysia memasukkan Blok Ambalat ke dalam peta wilayah mereka. Sayangnya, pengakuan Malaysia tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki kedaulatan penuh atas Blok Ambalat. Meskipun Malaysia masih sering memicu perselisihan, pemerintah Indonesia masih dapat mengatasi situasi tersebut. Tanjung Datuk. Tanjung Datuk merupakan sebuah wilayah yang berada di Desa Temajo, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sama seperti Blok Ambalat, Tanjung Datuk juga masuk dalam daftar sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perselisihan ini bermula saat Malaysia kedapatan membangun mercusuar di perairan Tanjung Datuk yang diklaim masuk dalam teritorinya. Namun apakah Tanjung Datuk masuk dalam wilayah Malaysia? Tentu saja tidak, karena jika berdasarkan pada perjanjian 1969, pembangunan yang dilakukan oleh Malaysia ini melanggar isi perjanjian tersebut. Untuk meminimalisir perselisihan ini, kedua negara sepakat untuk sama-sama melakukan verifikasi koordinat. Pulau Miangas. Pulau Miangas adalah pulau luar di utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina secara administrasi. Pulau ini masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, Kecamatan Nanusa, Provinsi Sulawesi Utara. Tapi, tahukah kalian bahwa pulau ini juga pernah diakui oleh negara lain, tepatnya sebelum Indonesia merdeka? Kala itu, Amerika Serikat yang menduduki Filipina mengakui bahwa seluruh wilayah Filipina dan pulau di sekitarnya termasuk Miangas adalah wilayah kekuasaannya. Mengetahui hal tersebut, Belanda yang saat itu sedang menduduki Indonesia tidak tinggal diam. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menyengketakan wilayah tersebut sampai ke Mahkamah Internasional. Akhirnya pada 4 April 1928, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Mahkamah Indonesia di Den Haag, memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Miangas dimenangkan oleh Belanda. Setelah Indonesia dan Filipina merdeka, kedua negara tersebut mengakui keputusan Arbitrase Internasional tentang Pulau Miangas. Pengakuan ini diperjelas lebih lanjut dalam Perjanjian Lintas Batas atau Border Crossing Agreement antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1956. Jadi, jelas bahwa Miangas adalah bagian dari NKRI. Setelah melalui berbagai proses yang cukup rumit, hasil verifikasi koordinat menunjukkan bahwa Tanjung Datuk adalah bagian dari NKRI. Jadi, mau tidak mau, mercusuar milik Malaysia harus dirobohkan. Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Politisi senior ini mengatakan bahwa Kepulauan Riau seharusnya menjadi wilayah bagian dari Malaysia. Lebih lanjut, Mahathir mengungkapkan bahwa tanah Melayu dulu sangat luas, membentang dari tanah Gentingka di Thailand Selatan sampai ke Kepulauan Riau dan Singapura. Tetapi sekarang hanya terbatas di Semenanjung Malaya. Duh, itu kan dulu Pak Ci, sekarang mah beda lagi. Terkait dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai bahwa pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Syukurlah kalau seperti itu. Namun, jika sudah ada omongan seperti ini, sebaiknya pemerintah Indonesia hati-hati saja. Kali aja omongan tersebut memiliki kelanjutan. Ini tidak bermaksud untuk mencurigai, hanya lebih harus waspada saja. Papua. Papua sudah bukan rahasia lagi bahwa tanah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Namun, pulau yang terletak di ujung timur Indonesia ini rentan menjadi incaran negara lain, seperti Australia dan Republik Vanuatu. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, kedua negara tersebut tidak segan untuk menyerang Indonesia, terutama terkait dengan persoalan hak asasi manusia di Papua. Bahkan sejak tahun 2016, hampir di setiap sidang PBB, Republik Vanuatu selalu menyampaikan hal tersebut. Maka dari itu, banyak pihak yang menduga bahwa hal tersebut adalah salah satu cara Australia dan Republik Vanuatu agar Papua bisa keluar dari NKRI atau bahkan berdiri sendiri sebagai negara baru. Meskipun terlihat seperti mereka paling peduli dengan Papua, ternyata ada maksud terselubung di balik tindakan tersebut. Nah, Teknolovers, gimana nih tanggapan kalian terkait konflik wilayah yang terjadi di Indonesia? Tuliskan opinimu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Bye-bye!